Nah, kalau bisa ya, carilah agen pendaftaran yang transparan ya atau fleksibel tentang informasi ya. Dan gue sendiri pun ya sebagai orang yang juga beberapa kali bantu teman-teman yang daftar ujian restoran dan pengolahan makanan, itu gue selalu memberikan updatean tentang pendaftaran ujiannya. Ketika dia mengirimkan email itu kepada gue dan ternyata memang benar aja, ternyata emailnya itu email bukan asli dari pihak OTAF ya. Action, minasan konnichiwa, konnichiwa desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang ujian restoran dan pengolahan makanan ya. Nah, kebetulan kan bulan besok, bulan 5 itu adalah pendaftaran ujian restoran dan pengolahan makanan tahap pertama di tahun 2023 ya. Jadi buat teman-teman yang udah punya akun bisa daftar di bulan 5 tanggal 9 ya kalau nggak salah gue. Tetapi kalau seandainya teman-teman belum punya akun, silahkan bikin akunnya sekarang sebelum nanti pendaftaran akunnya ditutup. Karena kalau seandainya teman-teman nggak punya akun, teman-teman nggak bisa daftar ujian. Dan akunnya sendiri itu nggak bisa dibikin di hari H ya. Jadi harus dibikin jauh-jauh hari. Nah, tetapi di sini yang perlu gue sampaikan adalah itu khusus buat teman-teman yang pengen daftar ujian melalui pihak ketiga ya atau menggunakan agen-agen jasa pendaftaran ujian. Itu teman-teman harus berhati-hati ya karena banyak juga orang-orang yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk lakukan tipu-tipu ya. Karena ada beberapa dari teman-teman kita itu yang sempat ngelapor ke gue ya karena dia itu ngerasa janggal dengan proses pendaftaran ujiannya dan untungnya saat itu dia tanya ke gue dan ternyata pas gue cek ternyata emang benar itu website palsu ya, jadi semacam orang tipu-tipu gitu. Nah, di sini gue akan sedikit cerita ya kepada teman-teman agar teman-teman itu bisa terhindar ya dari hal yang semacam ini dan juga bisa jadi referensi buat teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, sebenarnya ya untuk kejadian ini sebenarnya udah lama. Jadi gue pengen ngomong ini karena kebetulan sebentar lagi itu mau ujian restoran dan pengolahan makanan. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen daftar ujian, kalau saran gue sendiri sih sebaiknya teman-teman itu daftar sendiri aja, lakukan prosesnya sendiri. Karena gue sendiri itu juga udah banyak ya bikin di video-video gue sebelumnya, yaitu bagaimana cara bikin akun, bagaimana caranya kalau seandainya akunnya itu bermasalah, bagaimana cara mendaftar ujiannya sampai cetak kartu ujian, bayar, sampai hasilnya keluar ya. Itu gue udah jelaskan sedetail mungkin ya. Jadi teman-teman tinggal nonton aja, tinggal lihat aja dan mengikuti caranya. Dan menurut gue itu caranya juga nggak akan berubah ya. Kalau ada berubah pun paling sedikit aja seperti itu. Nah, tetapi kalau seandainya teman-teman itu nggak punya waktu atau misalnya teman-teman malas mau daftar ujiannya sendiri, atau mungkin teman-teman ngerasa banyak uang dan nyerahin aja ke orang lain untuk proses pendaftarannya, itu sah-sah aja ya. Itu semua tergantung keputusan teman-teman, baik lagi ke teman-temannya sendiri ya. Tetapi di sini yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah hati-hati terhadap penipu, itu aja ya. Nah, jadi di sini ada beberapa teman-teman itu yang nanya ke gue ya, waktu itu dia terjebak saat pendaftaran, pembayaran ujian ya. Dia bingung cara pembayaran ujiannya, dan waktu itu saat gue jelasin sesuai dengan cara pembayarannya ya, tetapi dia masih bingung. Dan waktu itu gue coba minta ya email dari si teman-teman tersebut ya. Nah, ketika dia mengirimkan email itu kepada gue dan ternyata memang benar aja, ternyata emailnya itu email bukan asli dari pihak OTAF ya. Nah, di sini coba kita bandingkan ya email asli yang dari OTAF dan email palsu dari si pihak ketiga ya. Nah, kalau teman-teman lihat sekilas ya, mungkin kalau dari judulnya mungkin hampir sama lah ya, seperti itu. Tetapi kalau teman-teman lihat dari font atau format penulisannya, itu aja udah beda ya. Kalau di OTAF itu font yang digunakan itu besar-besar ya, jadi mudah dibaca ya. Sementara yang tipu-tipu ini fontnya itu kecil-kecil dan itu agak sulit dibaca ya. Dan juga di situ juga tertulis banyak menggunakan bold ya atau huruf hitam tebal, pencetakan tebal, sementara di OTAF nggak ada huruf cetak tebal seperti itu. Nah, itu kalau yang kita lihat dari sekilas aja ya. Tetapi kalau kita perhatikan lagi di situ bisa teman-teman lihat kalau emailnya aja udah beda ya. Kalau dari OTAF itu emailnya seperti ini. Kalau yang tipu-tipu itu emailnya udah beda ya, tapi dibikin hampir semirip email OTAF. Kalau seandainya teman-teman nggak tahu, mungkin teman-teman itu bisa aja ketipu ya. Nah, itu yang paling penting ya, emailnya itu harus teman-teman cek. Nah, dari situ aja teman-teman bisa lihat ya, ternyata beda ya antara email yang dikirim sama OTAF sama orang yang pihak tipu-tipu. Maka dari itu di sini teman-teman gue sarankan untuk berhati-hati ya. Kalau seandainya teman-teman merasa ada yang ragu atau bingung, silahkan aja tanya ya ke teman-teman yang udah paham atau tanya ke gue ya. Jadi nanti teman-teman nggak akan tertipu seperti itu. Nah, setelah itu adalah kecurigaan gue yang lain adalah saat itu teman
kita ini dia nanya tentang ujian pengolahan makanan ini. Padahal waktu itu ya di bulan itu sedang tidak ada pendaftaran ujian, sedang nggak ada proses ujian dan sedang nggak ada proses untuk ujian tahap berikutnya. Nah, tetapi malah dia sedang mau proses pembayaran. Itu kan aneh gitu. Padahal kan sedang nggak ada pendaftaran ujian nih, tetapi dia malah bayar gitu kan aneh. Nah, maka dari itu di sini gue coba lihat ya, ternyata ini memang nggak benar seperti itu. Dan gue sarankan untuk nggak melanjutkan prosesnya, karena walaupun mungkin ujian pendaftaran restoran dan pengolahan makanan itu sekitar 7.000 atau 8.000 ya, walaupun itu mungkin bagi sebagian orang itu murah, tetapi itu tetap uang ya, dan itu bisa teman-teman gunakan untuk hal-hal bermanfaat yang lainnya seperti itu. Nah, maka dari itu ya di sini saran gue sendiri, kalau seandainya teman-teman itu punya waktu ya, sebaiknya teman-teman coba aja daftar sendiri. Kalau seandainya teman-teman bingung, bisa teman-teman lihat video yang udah gue bikin ya tentang cara pendaftaran. Gue rasa itu nggak ada lagi udah jelas banget ya gue bikin videonya ya. Tapi kalau misalnya ragu, teman-teman bisa tanya ya ke orang-orang yang udah pengalaman, atau tanya ke gue, itu banyak juga ya. Biasanya kalau di musim-musim pendaftaran ujian ini, itu pesan gue banyak orang-orang yang nanya tentang pendaftaran ujian ya. Dan kalau misalnya teman-teman ragu, teman-teman juga bisa tanya ke gue gitu ya, untuk lebih jelasnya. Dan juga kalau seandainya teman-teman itu pengen ikut ujian, pastikan hari dan tanggal ujiannya itu apakah memang ada ujian di bulan segitu, apakah ada tanggal ujian di bulan segitu gitu ya. Nah, itu harus teman-teman perhatikan. Jadi kalau seandainya teman-teman daftar melalui pihak ketiga, teman-teman itu banyak yang harus teman-teman perhatikan ya, agar teman-teman nggak tertipu. Nah, kalau bisa ya, carilah agen pendaftaran yang transparan ya, atau fleksibel tentang informasi ya. Dan gue sendiri pun ya, sebagai orang yang juga beberapa kali bantu teman-teman yang daftar ujian restoran dan pengolahan makanan, itu gue selalu memberikan updatean tentang pendaftaran ujiannya. Misalnya gue selalu memberikan updatean tentang akunnya udah terdaftar, udah terverifikasi, ujiannya udah terdaftar, statusnya udah dapat nih, apakah Rakusen atau Toseng, itu udah gue jelasin ya, pasti gue sampaikan ya kepada teman-teman, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, jadi lebih kurang seperti itu sih teman-teman. Kalau pengen daftar ujian, saran gue sih sebisa mungkin daftar sendiri. Kalau memang pengen cari orang pihak ketiga, itu carilah yang terpercaya ya, agar teman-teman tidak tertipu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan jadi referensi juga buat teman-teman. Dan semoga kalau seandainya teman-teman sekarang lagi pengen daftar ujian, mudah-mudahan dapat kursi ya, dan semoga dapat hasil yang bagus dan bisa dapat pekerjaan yang cocok buat teman-teman ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau seandainya masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.